Ya, demo itu hak setiap warga negara, boleh saja menyampaikan pendapatnya di muka umum, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan hak-hak pengguna jalan yang lain. Kita akan fasilitasi di tempat-tempat yang memang sudah kita siapkan. Tentunya hal ini bertujuan agar seluruh aktivitas masyarakat ibu kota dapat berjalan. Yang aksi bisa menyampaikan pendapatnya, masyarakat lain juga bisa melangsungkan aktivitas. Jadi untuk pemerintahan sebenarnya Sudah. kalau untuk keamanannya udah ada jumlah personilnya juga. Pengamanan belum? Tapi yang jelas ya, kalau untuk rekayasa Siap. Apapun kegiatan masyarakat Jakarta, kita siap mengamankan. Sementara masih situasional ya. Kalau memang butuh rekayasa kita lakukan, kalau tidak normal. Perkiraan berapa banyak Pak? Kalau di pemberitahuan sekitar 10.000 katanya. kalau untuk personel udah ada kisaran Personil nanti malam baru keluar sprint. ada antisipasi untuk Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu perwakilan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, Ahmad Taufik menjelaskan masa aksi akan bertahan untuk menutup jalan. Mereka juga berharap para pekerja di sekitar Jalan MH Tamrin bisa ikut turun melakukan aksi. Jadi motor-motor tidak ditaruh di kantong parkir karena orientasi untuk menduduki jalan dan mengajak pekerja di kantor. Makanya kita kemungkinan bertahan di jalan. Info terakhir sampai jam 9 malam. Semuanya di sini dipusatkan di sini, kata Ahmad Taufik yang juga ketua Federasi Serikat Pekerja Jakarta Raya KASBI di lokasi Kamis hari ini ya. Taufik menjelaskan rencana awal masa aksi di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi karena adanya penutupan di Jalan Medan Merdeka Barat, masa memilih menduduki Jalan MH Tamrin. Mau ke arah MK cuma pasti diblokade di Patung Kuda. Ini bahkan lebih buruk dibandingkan proses Omnibus Law Cipta Kerja yang pertama. Kenapa? Karena tidak ada proses partisipatif di sana. Tidak ada melibatkan DPR pembahasannya. Tidak ada masyarakat diminta masukan gitu. Jadi ini lebih buruk lagi, bahkan memperburuk situasi negara hukum yang sudah rusak. Tapi aksinya bakal disatukan di sini sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, kemungkinan tidak tujuannya ke MK, kata Taufik. Tapi opsi kedua itu menarik perhatian teman-teman di kantor untuk aksi, karena mereka terdampak juga Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya kemarin dari teman-teman buruh sudah mengirim selebaran ke kantor-kantor agar dapat terlibat aksi ini sambungnya. Masa buruh yang akan berdemo di Patung Kuda berkumpul di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Masa memblokade jalan hingga bikin lalu lintas macet. Pantauan Detikcom di lokasi pukul 12.52 WIB, masa awalnya berkumpul di depan kantor ILO. Mereka berasal dari gabungan beberapa aliansi buruh se-Indonesia. Masa aksi yang berada di titik kumpul dijaga oleh pihak kepolisian, sebab beberapa masa aksi ada terlihat memenuhi sebagian Jalan MH Tamrin. Sebagian orang juga duduk di aspal di perempatan Sarina. untuk penyusup gitu Pak. Ya, ini selalu SOP yang tetap ya, SOP tetap dalam setiap pengamanan kegiatan apapun. Kita selalu mengantisipasi adanya gangguan baik dari internal maupun eksternal, sehingga harapan kita bersama bahwa apapun kegiatannya tentu bisa berjalan sesuai dengan harapan masing-masing, harapan kami, harapan masyarakat umum, dan juga harapan penyampai aspirasi. Informasi yang saya dapat dari Patung Kuda mau ke Jakarta Barat. Long march gitu intinya Pak. Ada acara, kalau nggak salah acara apa itu, Munas partai ini yang masih kita kawal. Kemanapun mereka mau pergi, kita Orang di PHK gampang sekali. Coba lihat kemarin COVID-19. Coba lihat hari ini. PHK mudah sekali. Itu karena Omnibus Law. Kemudian pesangonnya kecil. Hanya 0,5 kali aturan. Bahkan ada beberapa perusahaan ribuan dibayar cuma 200.000. Orang kerja 13 tahun. Bagi kami darurat PHK. Juga darurat upah. 3 tahun berturut-turut nggak naik upah. Baru sekarang ini karena kita terus memberikan masukan pada pemerintah, dirubah menjadi Permenaker nomor 18 tahun 2022, tidak lagi menggunakan PP nomor 36. Darurat upah, darurat outsourcing. Massa memenuhi ruas Jalan Tamrin kemudian melakukan orasi di lokasi. 2 lajur jalan digunakan masa aksi hingga lalu lintas di lokasi terjadi kemacetan.
Detikcom telah menghubungi pihak kepolisian terkait rencana massa yang akan menduduki Jalan MH Tamrin hingga malam ini. Namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dari polisi. Ya, Sobat Era sekalian, ya, nanti pada akhir video kita akan tayangkan kembali pidato dari Jumhur Hidayat. Momen ribuan buruh tumpah ruah di patung kuda kawal gugatan Undang-Undang Cipta Kerja di MK. Dikutip dari fifa.co.id Jakarta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal memimpin langsung aksi besar-besaran buruh di patung kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat Rabu 9 Agustus 2023. Dalam aksi ini diperkirakan puluhan ribu buruh tumpah ruah memenuhi patung kuda. Sebelumnya, ribuan buruh melakukan aksi long march dari Monas memutari balai kota. Sebelumnya, akhirnya berkumpul di patung kuda Arjuna Wiwaha. Andi Gani memastikan buruh akan tetap mengawal jalannya sidang proses gugatan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi MK, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Walaupun dikenal dekat dengan Presiden Jokowi, Presiden Konfederasi Buruh ASEAN dengan 20 juta anggota di 11 negara ini menegaskan akan tetap berjuang menegakkan hak-hak buruh. Saya dianggap dekat dengan Presiden Jokowi, tapi kalau soal kebijakan yang merugikan buruh tidak ada urusan. Kawan-kawan buruh jangan pernah lelah untuk berjuang, jangan takut berjuang, tegasnya. Selain mengawal sidang MK, kata Andi Gani, tuntutan buruh selanjutnya adalah persoalan upah di 2024. Andi Gani menegaskan akan terus menggelar aksi demonstrasi damai ribuan buruh di seluruh daerah agar proses sidang Undang Cipta Kerja di MK sesuai dengan apa yang dituntut. Sementara itu, Said Iqbal mengatakan buruh membawa 5 isu, yaitu cabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023, kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15%, cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%, cabut Undang-Undang Kesehatan dan wujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat, reforma agraria serta kedaulatan pangan. Saat ini, kata Iqbal, Indonesia termasuk di dalam middle income country, di mana penghasilan per kapitanya di atas $4.500 AS per tahun. Kalau dirupiahkan menjadi 67, juta, maka jika dibagi menjadi 12 bulan, per bulannya menjadi 5,6 juta. Ya, upah minimum harusnya 5,6 juta dong, kan middle income country, katanya. Selain itu, pengusaha diuntungkan dengan status Indonesia sebagai middle income country, sementara keringat buruh, petani, nelayan, dan guru honorer tidak merasakannya. Kok kami tidak menikmati hasil dari middle income country, ujarnya.